ada sukacita ya. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya dengan tema percaya bukan karena melihat. Silakan Bapak Yosi Ariangga. Bapak Ibu, izinkan saya di kesempatan pagi hari ini untuk sharing kepada Bapak Ibu sekalian, kepada teman-teman di Sola Fide mengenai tema yang saya ambil adalah percaya bukan karena melihat. Ini merupakan perjalanan iman saya berjalan di padang gurun, menjalani hidup menggunakan iman, walk by faith bersama Tuhan Yesus, dan percaya Tuhan Yesus bukan karena melihat Bapak Ibu, namun karena merasakan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup saya, di dalam kehidupan kita pastinya, setiap hari. Bapak Ibu, sekalipun kita tidak melihat, bukan berarti Tuhan Yesus itu tidak ada. Saat ini, kalau kita pergi ke restoran, atau kalau kita pergi menginap di hotel, kenapa sih kita selalu percaya diri? Selalu percaya bahwa wifi itu pasti ada di dua tempat tersebut. Padahal kita sama sekali nggak melihat sinyalnya. Kita sering langsung ketika sampai di restoran ataupun ketika sampai di hotel, tanya ke pegawai restoran atau hotel, apa wifi-nya dan apa password-nya. Dan kita juga bisa langsung mengomentari ketika kita sudah browsing internet, wah kenceng banget nih sinyalnya. Kita nggak bisa ngelihat sinyalnya Bapak Ibu, tapi kita percaya loh bahwa di tempat itu pasti ada wifi. Nah, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus harusnya juga percaya diri seperti itu Bapak Ibu. Bedanya, kalau wifi itu akan kita temukan hanya ada di tempat-tempat tertentu. Setuju ya? Namun kalau Tuhan Yesus itu selalu ada bersama kita dimanapun kita berada. Bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita Bapak Ibu. Oke, itu yang perlu kita percaya, bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada bersama dengan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oke, jadi Bapak Ibu, sekali lagi dalam sharing firman ini, saya pingin kita yakin kita memiliki iman yang sama bahwa Dia Maha hadir bersama dengan kita. Jadi sekali lagi, Tuhan Yesus yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada Bapak Ibu. Kesembuhan itu ada. Pemulihan itu ada. Pertolongan itu ada. Dari Tuhan, sekalipun kita tidak melihat namun percaya bahwa firman Tuhan Yesus itu adalah ya dan amin. Ini yang harus menjadi dasar iman kekristenan kita, bahwa hidup kekristenan kita bukan karena melihat namun karena percaya Bapak Ibu. Resolusi iman saya di tahun 2023 di bulan Januari itu adalah closer to God, melekat sama Tuhan. Saya menyadari bahwa kita selama hidup di dunia ini pasti pernah mengalami proses Tuhan. Dan kenyataannya di proses Tuhan itu ngeri-ngeri sedap loh Bapak Ibu sekalian. Tetapi puji Tuhan, dengan kita mengandalkan Tuhan, mempercayakan Dia bekerja atas persoalan hidup kita, berserah dan fokus kepada Tuhan, maka sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan selalu ada bersama dengan saya dan kita semua dalam melalui perjalanan padang gurun. Saya bisa kuat dan tegar menjalaninya bukan karena kuat dan gagah saya Bapak Ibu, tetapi karena saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai saya. Tuhan selalu gandeng bahkan gendong saya. Kenapa saya yakin akan hal itu ya? Pastinya karena iman dan karena firman. Dari beberapa firman yang saya renungkan, Bapak Ibu, ada satu firman yang sangat menguatkan saya dalam menjalani proses padang gurun ini, yaitu dari kitab Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya
Aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri itu. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Janji Tuhan untuk Yakub ini juga berlaku buat saya, Bapak Ibu, buat kita semua. Tuhan Yesus selalu ada untuk kita, dimanapun kita berada. Walau kita tidak selalu merasakan, bahkan melihat, dan mendengarnya secara audible, namun ia selalu memberikan kekuatan lewat kehadirannya. Dia itu tidak terbatas, Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu tidak terbatas dan tidak tergantung kepada kita sebagai ciptaannya. Tuhan Yesus hadir dan terlibat di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus bukanlah Tuhan yang jauh, tetapi pribadi yang sangat dekat dengan kita. Melalui kesukaran, bahkan lembah kelam sekalipun, kehadirannya dalam hidup kita nyata melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, tak perlu kita merasa sendirian. Sebab Kristus selalu bersama-sama dengan kita di setiap keadaan. Bahkan di saat orang-orang meninggalkan kita. Inilah yang memberikan sukacita dan semangat saya dalam menjalani hidup. Jangan takut menghadapi berbagai macam situasi atau persoalan di dalam hidup kita, karena kehadiran dan penyertaan Tuhan Yesus akan memastikan dan menuntun kita sampai pada tujuan rencananya. Dan ingatlah bahwa penyertaannya berlaku di sepanjang umur hidup kita, bahkan sampai pada kekekalan. Bapak Ibu, rekan-rekan terkasih, di dalam Tuhan, untuk menerapkan melekat sama Tuhan, closer to God, bahkan lebih dari itu, saya mengingini saya di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam saya. Yang saya lakukan setiap hari, itu adalah memuji Tuhan, berdoa, membaca, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Saya selalu jadikan aktivitas itu semua menjadi gaya hidup, Bapak Ibu. Sudah bukan suatu keharusan lagi, bahkan. Karena kalau menurut penilaian saya, keharusan itu kalau harus, itu sometimes kita bisa males gitu loh. Tapi kalau udah jadi gaya hidup, itu apa ya? Udah seperti kayak kita mandi, kayak kita makan, ya, gitu ya. Itu udah jadi gaya hidup kita kan. Nggak mungkin kan kita minum, wah saya udah nggak minum nih beberapa hari gitu loh. Jadi saya ingin menjadikan gaya hidup untuk setiap doa, renungan pagi, dengar firman, baca firman Tuhan, setiap hari memuji Tuhan. Dan Bapak Ibu terkasih, belum tentu kita mendapat apa yang kita minta di dalam setiap doa kita loh Bapak Ibu. Dan kalaupun kita akhirnya kita mendapat apa yang kita minta, dikabulkan oleh Tuhan Yesus, waktunya pun terkadang nggak sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Namun waktunya kembali lagi adalah waktu Tuhan. Namun justru dengan saya berdoa, saya banyak sekali kehilangan Bapak Ibu, terutama dalam pergumulan saya ini. Kehilangan apa aja sih? Dengan berdoa Bapak Ibu, saya tuh merasakan saya tuh kehilangan kekhawatiran. Saya kehilangan kemarahan. Saya kehilangan kekecewaan. Saya kehilangan sakit hati, kebencian, bahkan kesombongan. Setiap kali saya setelah berdoa, saya menjadi tenang Bapak Ibu. Dan kadangkala jawaban doa kita itu tidak selalu tentang apa yang kita dapat, tetapi justru apa yang hilang demi kehidupan kita. So, jangan selalu mengukur kebaikan Tuhan dari apa yang kita dapat, Bapak Ibu.
Karena terkadang Tuhan bekerja lewat apa yang hilang dari kehidupan kita. Sama-sama kita baca dan kita buka Yeremia 17 ayat 7. Kita buka Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan tidak menjawab di waktu yang cepat, tetapi Tuhan menjawab di waktu yang tepat. Dalam proses hidup yang saya jalani saat ini, iman saya diajar, dibentuk Tuhan untuk bisa naik level. Amen. Tuhan memang izinkan tantangan dalam hidup kita, Bapak Ibu kasih. Tetapi bukan supaya kita jatuh, tetapi justru supaya kita belajar. Tuhan tidak ingin kita sengsara. Kesusahan adalah keadaan, tetapi kesengsaraan adalah reaksi kita atas kesusahan yang kita alami. Saya Tuhan izinkan untuk bisa bertemu dengan orang-orang yang hidupnya jauh lebih susah dari saya. Tetapi tetap mereka bisa bersyukur, Bapak Ibu, dalam pelayanan misi saya, dalam aktivitas saya, tiba-tiba Tuhan pertemukan aja dengan orang-orang yang hidupnya jauh lebih susah dari saya, tapi mereka tuh selalu berkata bersyukur gitu loh atas apa yang mereka rasakan dan alami. Dan ada juga orang yang kita lihat hidupnya jauh lebih hebat dari kita, jauh lebih kaya mungkin bahkan, tapi hidupnya sengsara. Anak Tuhan Yesus bisa menghadapi kesusahan karena dia tahu di tengah kesusahan Tuhan yang bimbing, Tuhan yang tuntun dan selalu memberikan kekuatan melewati segala sesuatu. Hidup ini memang perjuangan, Bapak Ibu terkasih. Namun di balik perjuangan Tuhan, Kristus itu mau kita memiliki pengalaman-pengalaman kemuliaan Tuhan yang dahsyat, sehingga kita tidak binasa, tetapi kita hidup dalam anugerah kasih karunia Tuhan yang sempurna. Dan saat ini, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, satu keputusan yang paling baik yang saya buat dalam hidup saya adalah memutuskan untuk berjalan bersama Tuhan. Di dalam setiap musim hidup saya. Dan bahkan, Bapak Ibu terkasih, Amen. Di setiap musim hidup saya ingin menjalaninya mengandalkan Tuhan. Sehingga hari ini pun saya sadar, saya tidak bisa hidup tanpanya. I cannot live without Him. Ya. Bahkan satu hari pun, satu detik pun, saya memerlukannya lebih dari apapun. Amin. Terima kasih Bapak Ibu terkasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah izinkan saya untuk boleh sharing ke Bapak Ibu mengenai kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Pak Yosi. Sama-sama, kembali kasih. Itu luar biasa ya. Pengalaman bersama Tuhan.